Halo semuanya, di sini aku mau bahas satu topik yang lagi rame banget belakangan ini, yaitu tentang penggunaan AI di perusahaan yang bikin banyak karyawan kena PHK massal. Apa itu PHK? PHK yaitu pemutusan hubungan kerja. Nah, awalnya aku pikir AI itu keren banget, bisa bantu kerja manusia jadi lebih cepat sama efisien. Tapi setelah aku baca-baca berita sama artikel belakangan ini, sama beberapa bulan yang lalu ya, ternyata dampaknya gak sesederhana itu teman-teman. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang bilang atau bikin statement kayak gini, manusia udah mulai kalah sama AI. Nah, di video ini aku bakal ngajak temen-temen buat ngelihat fenomena ini dari sisi sosiologi. Biar kita paham, ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang manusia dan struktur sosialnya di masyarakat. Jadi gini teman-teman, sejak beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan besar mulai pakai AI buat ganti pekerjaan manusia. Nah, contohnya ada perusahaan yang pakai chatbot buat layanan pelanggan, robot buat gudang, sampai sistem analisis otomatis buat bikin laporan keuangan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yaitu banyak karyawan yang akhirnya di PHK karena dianggap bisa digantikan oleh mesin. Dari sisi perusahaan, ini bisa dianggap sebagai suatu langkah yang efisien karena AI itu nggak perlu digaji, cuti, ataupun dapat istirahat. Tapi dari sisi sosial, ini tuh bisa menimbulkan masalah baru, yaitu bisa berupa pengangguran, stres sosial, bahkan sampai ke ketimpangan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dengan kacamata sosiologi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui beberapa teori. Fenomena ini bakal coba aku kaitin ke 4 teori. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional, lalu teori konflik, lalu teori interaksionisme simbolik, dan yang terakhir teori konstruktivisme sosial. Dengan kaitan teori struktural fungsional, teori struktural fungsional ini merupakan teorinya Durkheim dan Talcott Parsons. Nah, jadi menurut Durkheim dan Parsons, masyarakat itu seperti sebuah sistem yang saling terhubung. Setiap lembaga punya fungsi supaya sistem ini tetap seimbang. Nah, penggunaan AI ini seharusnya bisa jadi fungsi positif, yang mana ini harusnya bisa membuat kerja lebih efisien serta produktif. Tapi, kalau efeknya justru malah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, berarti terjadilah disfungsi sosial, teman-teman. Ini bisa membuat masyarakat gak seimbang. Muncul yang namanya anomi, yaitu keadaan di mana norma sosial jadi kabur dan orang-orang itu mulai kehilangan arahnya. Jadi bukan cuma ekonomi aja yang bakal terganggu, tapi juga kestabilan sosial sama psikologisnya masyarakat. Selanjutnya yaitu teori konflik. Nah, teori konflik ini berdasarkan teorinya Karl Marx. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teorinya Karl Marx, fenomena ini tuh sebenarnya bentuk baru dari pertarungan antara si pemilik modal dan pekerja. Jadi, dalam sistem kapitalis, pemilik modal itu kan selalu pengen dapat untung besar dengan biaya yang dikeluarin sekecil mungkin. Nah, AI ini jadi solusi murah buat permasalahan ini. Tapi akibatnya apa? Para pekerja yang selama ini menjadi penggerak ekonomi justru malah jadi korban. Nah, kalau kita kaitin sama teorinya Marx, itu bisa jadi bukti kalau teknologi itu nggak netral. Dia bisa jadi sebuah alat kekuasaan untuk memperkuat posisi kelas atas dan menekan masyarakat kelas bawah. Jadi, PHK massal karena AI ini bukan cuma soal inovasi,
tapi juga soal ketimpangan kekuasaan dalam struktur ekonomi. Selanjutnya yaitu menurut teori interaksionisme simbolik berdasarkan teorinya Mead dan Blumer. Kalau kita pakai teori interaksionisme simbolik, fokusnya ini ada di makna sosial yang berubah. Dulu, kerja itu bukan cuma persoalan cari uang, bukan persoalan cuma cari cuan, tapi juga bagian dari identitas seseorang. Orang-orang tuh kalau kerja ya, mereka bangga sama pekerjaannya. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka bilang gini, aku guru, aku jadi kasir, aku jadi analis data, atau mereka bahkan bisa membanggakan dirinya, oh aku kerjanya di Microsoft, kayak gitu. Nah ketika mereka membanggakan dirinya dengan mengaitkan ke pekerjaannya, orang-orang di sekitar mereka pasti akan memandang mereka dong. Nah, tapi sekarang ketika pekerjaan itu digantikan oleh AI atau mesin, maka orang-orang ini mulai kehilangan makna sosial dari pekerjaannya. Mereka merasa gak berguna, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan jaringan sosialnya. Contoh, seorang pekerja di Microsoft, ketika awal-awal bekerja, dia membanggakan, oh aku kerjanya di Microsoft. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia bekerja di Microsoft, itu secara tidak langsung ya, orang-orang pasti akan berteman dengan dia, berusaha untuk menjalin relasi dengan dia. Tapi ketika dia terkena PHK, nah disitulah harga diri orang itu mulai hilang, dan bahkan relasi-relasi yang sudah terbangun juga akan ikut hilang ketika pekerjaannya itu hilang. Nah inilah yang bisa menjadi masalah. Jadi dampaknya itu bukan cuma secara ekonomi, tapi juga secara psikologis sama secara budaya atau kultural. Selanjutnya, menurut teori konstruktivisme sosial, Berger dan Luhmann. Terakhir, dari teori konstruktivisme sosial, kita bisa melihat bahwa realitas tentang AI ini sebenarnya hasil dari konstruksi sosial. Media dan perusahaan selalu bilang, AI itu simbol kemajuan dan masa depan yang cerah. Tapi di sisi lain, pekerja melihat AI sebagai sebuah ancaman yang nyata. Kenapa? Karena itu tadi, posisi mereka dalam perusahaan, dalam pekerjaan bisa tiba-tiba dicabut, dihilangkan dengan AI. Jadi, siapa yang punya kekuasaan untuk membentuk narasi, dialah yang menentukan makna dari kemajuan. Jadi artinya, realitas tentang AI itu bukan hanya fakta tunggal, tapi hasil dari proses sosial antara kelompok yang berkuasa dan masyarakat kelas bawah yang terkena dampaknya, atau si para pekerja ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa dampak sosial dari fenomena ini sangat berpengaruh di masyarakat luas. Yang pertama dari bidang ekonomi tadi, lalu bidang sosial, juga dalam bidang budaya atau kultural. Nah, yang pertama dalam bidang ekonomi itu bisa memunculkan pengangguran yang struktural, terutama di kalangan pekerja menengah ke bawah. Nah, lalu dalam bidang sosial itu bisa memunculkan efek psikologis dalam diri manusianya, seperti rasa cemas yang meningkat, solidaritas menurun, dan muncul kesenjangan antara mereka yang bisa beradaptasi dengan teknologi dan yang tidak. Nah, lalu dalam bidang kultural
apa? Yaitu nilai kerja, semangat kolektif, dan rasa kemanusiaan yang mana ini mulai tergeser dengan logika efisiensi akibat adanya AI. Jadi teman-teman, dari fenomena penggunaan AI di perusahaan ini, kita bisa belajar satu hal, yaitu apa? Sebuah kemajuan teknologi itu nggak selalu berarti kemajuan sosial. AI emang hebat, tapi kalau dipakai tanpa pertimbangan sisi kemanusiaan, hasilnya itu bisa membuat banyak orang tersinggir. Nah, sosiologi mengajari kita untuk nggak cuma kagum sama inovasi, tapi juga kritis, mengkritisi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mempertanyakan, sebenarnya kalau ini terjadi tuh siapa sih yang bakal diuntungin atau siapa sih yang bakal dirugiin? Nah, dengan mengkritisi fenomena-fenomena yang terjadi atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan mengambil langkah bijak untuk apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Jadi menurut aku, solusi paling bijak dalam fenomena ini itu bukan menolak teknologi ya teman-teman. Meskipun terjadi atau tadi udah dijelasin beberapa dampak yang dihasilin dari penggunaan AI dalam perusahaan ini, bukan berarti kita harus menolak teknologi, tapi kita harus mengatur penggunaannya supaya tetap adil dan manusiawi. Nah, mungkin cukup sekian itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Terima kasih karena udah menonton sampai habis. Nah, kalau kalian punya pendapat lain tentang fenomena ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berdiskusi bareng tentang fenomena-fenomena ini atau fenomena lain dari perspektif sosiologi.